banyak dapat bungkus permen gitu Bunda. Oh iya, masih ada banyak persoalan ya. Ya banyak banyak banget. Oh, ya. Dan itu beruntun Oh, Masya Allah. sampai di keluar di keluarga yang tadinya keluarga ya sudah nyaman gitu lah, Mm-mm. sudah usahanya sudah lancar, apa Mm-mm. itu tiba-tiba ya lama-lama asetnya itu berkurang berkurang gitu, Ya, betul. sampai di yang teman saya yang cerita itu yang persoalannya dia sendiri itu ya mulai dari persoalan kesehatan, mulai pernah katanya beberapa minggu yang lalu itu ya sakit kayak muntah darah, Ya. tiba-tiba BAB itu ada darahnya apa, tapi periksa Mm-mm. ke dokter nggak ada Nggak ada penyakitnya, normal penyakitnya. aja gitu. Oh ya. Terus belum selesai sampai situ, di pekerjaan tiba-tiba ada anak baru dan itu beliau difitnah gitu, Hmm. mendapatkan fitnah dan akhirnya ya nggak nyaman di pekerjaan itu, akhirnya keluar baru Iya. hari ini beliau Oh keluar ya. hari terakhir di pekerjaannya itu. Oh iya Nah, ya. itu gimana caranya biar kita mengajak dia biar ya sama-sama belajar Ilmu MR, manajemen. bahwa itu juga karena kalau di MR kan wah, itu kayak bungkus apa Oh namanya cermin gitu iya, bagi kita iya, gitu ya, iya, Bang. cermin dari kesalahan kita masa lalu Iya, mungkin seperti itu, atau iya, bukti apa kesayangan Allah terhadap kita gitu, caranya iya. gimana Bunda? Oh iya. Bunda Pita mau jawab atau saya jawab ya Bunda Pita? Baik. Oke, ya. Mas Ulin yang pertama itu Mas Ulin Ya, mendapatkan begini dari persoalannya oh yang ya. sudah Mas Ulin sampaikan ya, bagaimana cara mengajak, intinya mengajak teman itu yang sedang dalam kondisi minus gitu ya, supaya mau mengenal MR. Yang pertama yang perlu kita tanamkan di sini supaya nantinya tidak sakit hati apabila dia menolak itu, hidayah gitu. Hidayah itu sekehendak Allah gitu. Hidayah itu sekehendak Allah. Dan sebelum itu Mas Ulin menyampaikan kepada orangnya dikirimi Al-Fatihah dulu, kemudian di LOP-kan dulu bahwa hatinya melembut dan dia mau menjemput ilmunya Allah gitu. Ya, langkah-langkahnya yang awal seperti itu, dan yang terpenting niat dari kita adalah mengajak itu, menyeru ke jalannya Allah itu, sampaikan. Dan Mas Ulin yang paling tahu karakternya beliau gitu ya. Karakternya beliau itu bagaimana? Apakah bahasa yang kita gunakan harus dengan bahasa selera humor? Kalau orang kan kadang-kadang kalau langsung diajak, Pak, sini Pak belajar MR loh Pak, biar kamu nggak sakit. Nah, kadang-kadang seperti itu kan orangnya malah jadi marah gitu kan karena nggak, penerimaan orang itu kan masing-masing gitu ya. Jadi intinya adalah keterampilan negosiasi. Negosiasi. Jadi kita jadi negosiator untuk kebaikan gitu. Sahabat Mas Ulin ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya, kadang-kadang orang-orang yang demikian kita dekati ya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau gitu ya, mau itu dalam artian tidak langsung mendalami tapi lihat-lihat di luar dulu gitu. Yang kedua, kadang-kadang langsung menerima, oke saya mau ya. Nah, saya mau dengan langsung 100% mau, pokoknya saya ingin apa namanya, terbebas dari segala persoalan saya gitu. Nah, kemudian ada yang menolak gitu, totalitas menolak. Memang nggak mudah gitu. Begitu juga apa yang saya alami itu untuk mengajak orang belajar selama ini itu memang ya, kalau memang tidak dapat ya itu sekehendaknya Allah juga, saya kembalikan seperti itu Mas Ulin. Biar sayanya juga tidak terlalu kecewa ya, karena saya juga nggak boleh berharap kepada manusia gitu kan. Ya karena ini adalah ilmu yang dalam gitu, ilmu tentang langitan spiritualitas kita yang untuk terhubung kepada Allah gitu. Bahkan pernah suatu waktu gitu saya tuh pengen ya seperti Bunda Susan kan, yuk kita LOP biar peserta SHMR itu setiap bulannya bisa 300 gitu. Kita pernah dapat itu, tapi tidak continue setiap bulan itu dapat 300 itu tidak, kadang 100, kadang 50, kadang berapa gitu kan. Nah, itu juga tergantung dari kehendaknya Allah gitu. Di situ saya pernah berputar, ya Allah, saya itu pengen mewujudkan ya pengamal ilmu magnet rezeki
Kalau panas sekarang LOP-nya 10 juta ya. Waktu itu kan masih 2 juta ya. Ini caranya gimana supaya orang-orang di Pekalongan, Pemalang, Batang, Kendal sekitarnya itu bisa ter-MR-kan gitu kan. Nah, saya LOP di situ dapat ayat gitu. Ayatnya yang berisi bahwa Allah tuh menjawabnya langsung kayak gini ya. Perkara hidayah itu sekehendakmu gitu. Saya membukakan pintu-pintu gitu, istilahnya hidayah kepada siapa-siapa yang aku kehendaki, dan saya menolak orang-orang yang tidak saya sukai, intinya seperti itu gitu. Ayatnya seperti itu, saya mencatat tapi saya lupa apa namanya ayat dan surat berapa, ada bukunya itu, dan masih saya praktekkan. Nah, berharapnya kita kan orang semuanya bisa jadi baik gitu berharapnya. Tapi kan pada faktanya di dunia ini kan tempat pertempuran antara hawa nafsu, akal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya kalau melihat teman yang seperti itu, pendekatan Solin ya, mendekati, menyentuh secara hatinya. Nah, hatinya itu seperti apa? Bapak ini kira-kira komunikasinya seperti apa ke Mas Ulin? Apakah mau terbuka, dalam artian terbuka untuk diskusi ilmu-ilmu atau bagaimana gitu? Sudah pernah dicoba apa belum Mas Ulin? Halo. Alhamdulillah ya udah saya sampaikan sedikit-sedikit gitu Bunda. Ya, Buat sholat apa itu mau sholat tobat apa, tapi tiba-tiba dia kan perempuan itu tiba-tiba main nggak jadi gitu. Terus akhirnya saya sarankan buat download Telegram dulu gitu, tapi belum sampai buka audio. jadi Mau persoalannya juga tapi bukan mahram. belum. Laki-laki kan mungkin Mas Ulin gampang Iya, komunikasi. Bisa juga Mas Ulin perkenalkan kepada saya atau Bunda Susan gitu. Ya diajak komunikasi gitu. Nanti berikan nomornya. insya Allah. Saya bisa komunikasi dengan beliaunya atas rekomendasi Mas Ulin gitu. Kita akan membantu bundanya dan lain sebagainya, itu bisa nggak apa-apa. Intinya adalah upaya kita untuk memaksimalkan supaya orang-orang itu bisa mau menjemput hidayah. Kalau hidayah datang sih udah setiap saat gitu. Hidayah itu setiap saat kita dapatkan, tapi tergantung orangnya mau menjemput atau enggak gitu. Hidayah itu bukan dicari-cari, hidayah itu sudah ada sebenarnya, sudah ada di depan mata kita, tergantung orangnya mau ambil apa enggak, seperti itu Mas Ulin ya. Jadi mungkin ada mau yang ditambahkan dari Bunda Susan? Ya, ya terima kasih Bunda Pita dan juga Mas Ulin, bagaimana menyikapi ada teman ya atau mungkin orang-orang di sekitaran dari Mas Ulin yang masih persoalannya seperti itu ya, kayak berjilid-jilid gitu ya Mas Ulin ya. Ada persoalan A, B, C, D gitu kan. Kok enggak selesai-selesai gitu kan. Maka kalau saya seperti ini Mas Ulin, ada ketemu orang seperti itu ya, saya langsung kayak jatuhnya itu kayak kasihan gitu ya. Kasihannya tuh bukan kasihan yang gimana ya, nanti kalau kena lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya saya mengatakan gini Mas Ulin, Mbak, tak lain Mbak, jenengan itu larinya bukan ke yang lain, harus ke Allah ini Mbak gitu kan. Jangan cuma semata mungkin gerakan ibadah, tapi ayo untuk perbaiki energi gitu kan. Karena apa yang membentuk ke layar itu kan berasal dari energi Mbak gitu kan. Lah gimana Mas caranya gitu kan. Akhirnya Mas Ulin bisa dijelaskan, oke download tadi ya Telegram bisa gitu kan. Kemudian lihat apa namanya YouTube-nya Pak Nas. Nah kemudian kan kalau di sana kan nggak bisa tanya jawab ya. Nah mau nggak Mbak misalnya gabung nih yang di offline tuh ada di Batang kalau mau, nanti juga SHMR-nya gitu Mas. Jadi akhirnya nanti Mbak itu akhirnya melangkah itu lebih ada percepatan kayak gitu ya. Nah kemudian kita semua harus perlu tahu, dan Mas Ulin nanti untuk menjawabnya dengan kayak lebih apa ya makjleb gitu ya. Jadi seperti ini Mas Ulin. Kalau yang saya lihat beliaunya dalam menyikapi ujian atau tumbukan itu tidak dengan positive thinking gitu. Saya melihatnya gitu ya. Ya kita maklumi karena kan belum belajar ya Mas Ulin ya. Mas Ulin kan di mana Mas Ulin? Jadi kan karena belum belajar ya. Jadi pada waktu ada tumbukan gitu ya, yang ada bisa jadi menyalahkan keadaan gitu ya. Satu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang ya, kemudian uring-uringan ya, salah sangka gitu, salah prasangka gitu, salah rasa gitu kan. Salah rasa itu yang tadi saya katakan menolak keadaan. Nah saat menolak ternyata bungkus permen itu makin mengejar Mas Ulin. Maknanya datang lagi persoalan baru gitu. Datang lagi persoalan baru. Nah mau kapan diterimanya?
Itu yang tidak tepatnya. Pada saat ada tumbukan, maka kita untuk bisa terima gitu. Karena apa? Itu energi kita, itu energinya Mbak yang tadi gitu loh Mas Ulin. Kalau ditolak nanti akan datang dengan bentuk lain gitu. Sampai kapan itu bisa? Sampai bertahun-tahun, sampai dengan ibaratnya menyerah, ya udahlah gitu kan, karena udah terus datang. Nah, kalau misalnya udahlah tapi masih bisa jalan, alhamdulillah. Masih bisa ke majelis gitu ya, masih bisa ke SHMR, THMR atau ke kajian-kajian MR. Tapi kalau misalnya sampai dengan banyak penyakit yang mendera, tidak bisa jalan, kan itu dikhawatirkan seperti itu ya. Tapi kan tidak doa ya, maksudnya jangan sampai menjadi lebih parah lagi gitu kan. Mumpung masih ada kekuatan nih, yuk masuk ke majelis, yuk untuk dibenain energi dalaman Mbak gitu. Karena semua yang membentuk ke layar itu berasal dari dalaman Mbak nih gitu kan. Maka istighfarnya ndak hanya sekedar istighfar astagfirullahaladzim tapi nyalain orang, astagfirullahaladzim aku kok seperti ini. Nah, itu ndak akan mensolusikan, lama sekali gitu. Bahkan menarik persoalan hadir berikutnya itu Mas Ulin. Paham ndak Mas Ulin di sini? Paham ndak? Ya, Ya kan? Kalau paham. tidak menerima tumbukan gitu kan, maka tumbukan itu akan mewujud lagi dalam bentuk persoalan yang lain. Maka ini untuk pelajaran kita teman-teman. Kalau sekarang ini teman-teman tertumbuk apa nih? Bunda, aku masih ada debt collector, terima debt collectornya. Kalau ndak mau terima, masih uring-uringannya lain ya, ataupun malah salah prasangka gitu kan. Ya ndak rampung-rampung utangku, ya kayak gini jadinya karena itu dan ini. Besok lagi akan datang persoalan baru teman-teman. Ndak tahu kepalanya pusing lah, ndak tahu penyakit tipes lah, ndak tahu ada anak kenapa. Seperti itu, ngejar terus persoalan. Maka terima sekarang gitu. Tapi kan memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk langsung ya udah ya Allah aku terima gitu kan, tidak mudah kalau tidak ada mentor gitu kan, kalau tidak ada teman yang selaras, tidak ada majelis, tidak bisa Mas Ulin, bener tidak Mas Ulin? Kan logika masih kerja terus gitu kan, ya kan aku tidak salah Mas gitu kan, kenapa saya harus ngalah, kenapa saya harus terima gitu kan, ya tidak bisa. Akhirnya otak kirinya masih terus kerja, jangan mau kamu ngalah, jangan mau kamu merendah hati, jangan mau, ya udah kamu marah aja kayak gitu kan. Nah, saat marah ada persoalan, saat menolak ada persoalan, keajaiban menjauh, kesembuhan menjauh, rezeki menjauh. Yang datang apa? Semakin yang terpanggil adalah persoalan lagi, tumbukan lagi. Sampai kapan? Kasihan enggak Mas Uli? Ya kan? Kasihan banget. Ya. Saya ada gitu ya, ada tetangga, ya ada teman gitu yang seperti itu. Tapi memang Mas Ulin ya nanti ya, pada waktu kita mengajak gitu ya Mas Ulin ya, pada waktu mengajak Mas Ulin pasang jurus TSL, jangan ngotot gitu. Ya TSL itu bagaimana? Monggo Mbak, ini solusinya. Nah nanti lihat responnya nih, misalnya responnya kok bagus, nah tinggal lanjutkan. Kok responnya kok bla bla ini itu dan lain-lain gitu ya, alasan lah, wah inilah itulah waktunya, ya mungkin juga ada keperluan apa dan lain-lain. Ya udah, ya sudah Mbak, aku hanya memberikan ada jalannya seperti ini karena aku pernah mengalami seperti itu, alhamdulillah tersolusikan. Kasih ada motivasi seperti itu, gambaran seperti itu, lalu TSL Al-Fatihah kirimkan. Udah, kirimkan doa terbaik, muliakan dia, bahagiakan dia. Udah, jangan jadi kepikiran Mas Ulin gitu. Udah TSL udah didoakan. Nanti saat Mas Ulin TSL justru dia malah akan datang, Mas kemarin apa Mas, info apa Mas, kelas apa Mas, kayak gitu. Mas, kira-kira gimana nih aku langkahnya berikutnya. Tapi kalau masih terus ini kan, masih terus kayak tanya lagi, kemudian ini loh kamu harus kayak gini, nah terlalu kepo kayak gitu, malah dia nanti enggak memproses tuh nasihat-nasihat dan masukan baik kita. Itu Mas Ulin ya, oke. Bisa dijalankan Mas Ulin ya untuk menolong dia, terutama ya insya Allah ya, terutama niatnya adalah tulus untuk memberikan jalan tadi ya. Jalan apa? Jalan keluar untuk beliaunya dengan cara langitan, dengan cara ilmu magnet rezeki. Bismillah, berapapun banyaknya nih persoalan yang ada, apabila mau belajar ya, mau mengasah, mau meraih ilmu energi nih ya, magnet rezeki ini kan mempelajari energi di dalam diri kita nih. Spiritualnya apa? Spiritual meternya minus apa positif gitu kan. Ya tidak positif apa positif. Nah kalau dominannya itu tidak positif ya otomatis
persoalan yang datang, penyakit yang datang gitu kan. Kemudian tumbukan-tumbukan lagi gitu kan. Mana bahagianya? Karena terlempar dari zona surga gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk kembali ke surga? Ya bertobat gitu kan. Tobatnya bagaimana? Apakah tobat istighfar saja? Ya tobatan nasuha gitu kan. Tobat yang benar-benar benahin gitu ya, dari pikirannya, perasaannya, hatinya. Jadi dibenahin seluruhnya, akhirnya nanti bentuk positif. Seperti halnya air ada di botol, ya diberikan ada kucuran air yang bersih, botolnya airnya tadinya coklat, jadi bersih. Akhirnya yang terjadi, iya Mas Ulin, aku kok bahagia, aku kok tenang gitu kan. Terus penyakitku kok menyembuh sendiri ya, kayak gitu kan. Tiba-tiba aja ajaib, minum air doa, kemudian pakai garam rukia Pak, hanya mandi aja, alhamdulillah ada solusi. Karena apa? Dalemannya juga udah dibenahin gitu Mas Ulin. Nah, keren ya. Walaupun nanti pakai obat dokter gitu ya, atau pakai herbal, pakai apa SF12 HNI, enggak apa-apa, pakai aja gitu. Nah, itu kan amalan-amalan bumi ya, silakan dipakai. Nah, nanti yang langitannya dikerjakan kayak gini. Cepat sekali Mas Ulin nanti mensolusikan. Kasihan Mas ya. Kasihannya tuh kasih gitu ya, kasihannya tuh tulus gitu ya. Jadi akhirnya nanti beliaunya tersentuh, bismillah. Mbak, ini Mbak jalannya Mbak, insya Allah ada solusi gitu. Banyak kok yang belajar itu akhirnya tuh percepatan Mbak gitu. 2 bulan aja paham, langsung ada solusi, ada pertolongan Allah datang gitu. Sip ya, alhamdulillah gitu ya Mas Ulin ya. Ya, terima kasih Bunda Sama-sama. Susan, Bunda Bita. Oh iya, sama-sama Mas Ulin. Oke. Semakin banyak menolong teman-teman ya Mas Ulin ya. Dengan mau berbagi informasi ya, berbagi solusi, insya Allah nanti memberikan ada energi baik pula ke Mas Ulin. Mas Ulin otomatis belajar gitu dari kasus-kasus mereka ya, menjadi lebih hati-hati Mas Ulin. Saya pun demikian, pada waktu ada yang konsultasi sebenarnya ilmu itu masuk ke saya seperti itu. Akhirnya saya lebih hati-hati, kemudian juga lebih waspada, lebih memperbaiki diri lagi gitu Mas Ulin ya. Kelebihannya saat kita mau peduli orang lain, mau mengambil peran tanggung jawab, justru kita sendiri yang dulu yang diberikan kepositifan itu ya, keajaiban itu. Oke, teman-teman yang lain juga sama ya. Yuk peduli dengan yang lainnya. Siapa nih saudara, teman, tetangga yang masih ada keluhan apa? Pasti banyak teman-teman. Saya kalau keluar sedikit gitu ya, pasti ketemu A, B, C, D itu ya, yang ini, yang itu, banyak sekali persoalan. Kalau enggak kesehatan nanti keluarga, kalau enggak anak, kalau enggak pasangan hidup, kalau enggak ekonomi gitu kan. Ekonomi nanti mungkin ada hutang gitu ya, yang amanahnya banyak. Kalau enggak amanah bisnisnya belum jalan gitu kan. Bisnisnya udah jalan tapi kok ini dompetku besar terus nih Bunda gitu kan. Caranya gimana nih? Kelihatannya tuh laris jualannya, tapi kok uangnya enggak ada Bunda gitu kan. Nah, itu bisa disolusikan. Sip, seperti itu ya. Alhamdulillah, demikian Bunda Vita. Ada lagi Bunda Vita yang mau tanya? Ya, alhamdulillah sudah paham ya Mas Ulin, mudah-mudahan Sudah. bisa mempraktekannya ya. Tadi Iya, saya rasa itu yang dicontohkan Bunda Susan, iya, mendekati dengan air, doa, dan garam iya, rupiah. iya. Nanti solusi Iya, langsung berikutnya. dikasih barang gitu, nyok Iya, gitu ya. iya, membantu. Nyok, gitu, pakai garam gitu ya. Karena yang terlihat mungkin sampai muntah darah itu karena Iya, depresi ya, iya. depresi. Pikirannya Bunda, itu dari pikirannya yang Iya, sudah dari tidak bisa pikiran. lurus, pikiran dan perasaan. Ya, oke, sama-sama. Iya Mas Iya, Ulin. sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada testimoni tadi Bunda Amri Ratna yang tiba-tiba rekeningnya langsung terisi Iya, dengan keren. banking ya, Oh tiba-tiba iya. ada isinya, keren gitu ya. Berarti aku sama dengan Bunda Amri Ratna nih Bunda. Aku masih doakan gitu kan. Masih doa gini. Lah aku dikaya gini, dikasih uang segini. Mohon maaf ya teman-teman. Aku dikasih uang dari malaikat. Jadi uang segini Bunda minta untuk belanja besok. Bunda Amri Ratna, mana keajaibannya ada? Ya, Aku jadi ya. ingat keajaiban juga. Oh ya, saya juga doa dikasih langsung nih pahala real nyata uang belanja gitu ya Bunda Pita ya. Oke, kelihatannya Ya, sudah alhamdulillah. Kayaknya cukup. udah nggak ada yang bertanya Bunda. Tidak ada ya. Mau istirahat Bunda. Ya, teman-teman semua, mohon izinnya, teman-teman, misalnya pada saat sesi tanya jawab ini, teman-teman kok udah saya harus selesai, enggak apa-apa, ya yang penting sudah ada ini ya, kajiannya depan sudah ikuti, kemudian juga ada riadonya sudah, nah syukur alhamdulillahnya kalau sampai dengan pertanyaan diikuti gitu ya, tapi di sini kita enjoy aja, teman-teman yang penting sudah sampai membaca Al-Quran tadi ya, kemudian yang mau lanjut,
untuk tanya jawab silahkan. Jadi dibuat rileks itu ya Bunda Pita ya, dibuat rileks ya. Jadi dibuat rileks. Nah, kemudian teman-teman di sini ya rahasianya ya. Pada waktu teman-teman belajar di YouTube gitu ya atau di Telegram, kan itu kan banyak ya. Tapi di sana nggak bisa tanya jawab teman-teman. Nah, di sini kan bisa gitu ya. Karena dengan tanya jawab itu membuka perisai, perisai apa? Ketidaktahuan gitu kan. Akhirnya menjadi tahu penyebabnya karena ini kan kuantum ya, goib ya, ilmu money rezeki ini ya. Maka teman-teman pergunakan sebaik-baiknya. Apa sih persoalan teman-teman? Bisa tanyakan gitu ya. Insya Allah kami di sini satu keluarga ya. Akhirnya nanti bisa saling menjaga dan saling untuk bisa mempelajari, oh itu jawabannya seperti ini ya, berarti mungkin di saya, ya nanti saya coba gitu. Jadi pertanyaan teman-teman itu dan juga jawabannya itu bisa untuk menjadi pembelajaran kepada peserta yang lain gitu kan. Nah, saya dulu pada waktu pertama belajar ilmu seperti ini paling getol bertanya gitu. Oh, pokoknya tanya lagi, belum tahu, tanya lagi, belum tahu, tanya lagi gitu. Jadi akhirnya paham, oh iya ya ini tinggal nanti dijalankan. Oh, dijalankan, enggak paham lagi, tanya lagi gitu. Apalagi disediain waktu untuk tanya kayak gini, udah paling banyak tanya terus gitu. Nah, teman-teman juga silakan yang mau tanya. Tapi kalau sudah selesai paham semua, pintar semua, alhamdulillah. Kadang-kadang muncul setelah pembelajaran. Nah, caranya ya Bunda Ainis keren ya. Bunda Udah Ainis, di rumah, udah Zoom-nya mati biasanya Bunda. iya muncul Kalau udah ya, off Zoom gitu baru ada ya. pertanyaan. Kok tadi Nah, nggak nanya gitu ya? kalau saya gini Bunda Enis, kok sekarang tidak ada pertanyaan? Pertanyaannya di sela-sela waktu jalan gitu ya. Masih mau ke dapur, masih masih maaf ya nyapu gitu kok muncul. Tulis Bunda, saya langsung cari pulpen. Saya cari pulpen Bunda Vita. Tak tulis gitu kan. Ini nanti jawabannya apa ya? Tak tulis dulu pertanyaannya. Gitu Bunda Enis. Jadi kita punya bank pertanyaan gitu kan. Bank apa? Bank data pertanyaan. Nanti ini saya mau tanyakan gitu kan. Jadi dicatat. Nah, nanti jawabannya juga dicatat gitu Bunda Enis ya. Teman-teman yang lain juga saat kadang-kadang muncul pertanyaannya langsung catat. Teman-teman kan pegang HP kan ya. Ada note di sana ya, catatan note itu kan bisa dicatat di situ atau mungkin punya catatan WA sendiri dicatat aja gitu. Jadi saya punya catatan pertanyaan-pertanyaan, punya catatan quote-quote terbaik gitu teman-teman ya. Akhirnya nanti menjadikan data baik ya ada di pikiran kita, pikiran sadar. Nah, masuk ke bawah sadar. Saat masuk ke bawah sadar ini adalah proyeksi terbesar 88% teman-teman. Yang membentuk nasib kita menjadi makin baik, makin baik. Nah, saat ada tumbukan pun tetap terjaga. Wow, keren. Nggak apa-apa gitu kan. Kalau masih terasa perih sama sakit, ya udah izinkan hadir gitu kan. Sambut penuh, cari ayat garputalanya, baca di sana. Kok misalnya mau meleleh, ya udah enggak apa-apa, biarkan diri ini itu detok gitu kan. Ya udah enggak apa-apa, aku bersama kamu ya untuk nangis, enggak apa-apa bareng aku gitu kan. Jadi aku bareng aku gitu. Nah, setelah tenang kan udah, setelahnya rilis ya. Nah, setelah itu menjadi lebih bahagia lagi gitu kan. Enggak teman-teman saja yang tertumbuh, kami pun sama. Ya tadi pagi juga kita bertiga ya Bunda Pita dapat kabar ya, wow keren gitu kan. Ya udah izinkan hadir aja gitu. Akhirnya ketawa lagi. Kita tuh menang Bu, menang. Iya kok menang itu kan. Menangnya apa? Tetap belajar, tetap bahagia gitu kan, tetap positive thinking. Ya itu kan menang. Posisi energi yang positif dimenangkan. Bismillah seperti itu ya. Walaupun di sana gimana-gimana tentang orang itu ya biarin kita muliakan, kita doakan. Udah barangkali nanti ada hidayah dari Allah, ada cahaya. Akhirnya kan bisa bersama-sama kembali atau bisa belajar MR kembali bersama-sama. Seperti itu ya Bunda Pita semuanya. Mana Bunda Pita? Kita tutup karena menjelang jam 11. Kita janjiannya 10.30 loh Bunda Pita, ya kan? Kalau udah bersama-sama pengennya bareng terus. Benar. Iya. Ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tadi sudah dicatat ya semuanya tentang 5 langkah pembuka rezeki dan bisa dipraktekkan, diamalkan sebaik-baiknya. Kemudian besok hari Jumat yang mau ikut membuka pintu rezeki dengan menaiki tangga sedekah silahkan langsung disalurkan ke MR Box di PMB 266. Insya Allah setiap pekan kita menyalurkan 130 ya, 130 dan mudah-mudahan bisa bertambah lebih banyak lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila
apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, karena lidah tidak bertulang gitu ya. Kalau bertulang kaku. Ini tambung maaf. Nggak bisa ngomong. Lah katanya kamu loh. Malam-malam guyon. Iya, benar-benar. Iya, happy terus ya, apalagi dapat kayak gini kan happy yo. Ini kok uangnya pakai plastik. Terima kasih suamiku. Nggak pakai dompet, uangnya pakai plastik, kita Iya. orang nggak tahu. Nggak tahu uang. Nggak tahu kalau ada uang. Iya. Aduh. Ya alhamdulillah. Ya, Ya Bun. alhamdulillah. Dan kita mengingatkan barangkali teman-teman yang mau SHMR, THMR ya, yang belum atau mau resit tanggal 9 Agustus ya, 9 dan 10 Agustus, kabar-kabari ya Mas Ulin. Barangkali teman-temannya nanti bisa diajak untuk, terutama tadi mbaknya ya, datang ke SHMR ya. Kita mau ada jalur mandiri, ada jalur beasiswa juga ada gitu. Nanti japri aja sama Bunda Dina gitu, untuk kemudahan-kemudahan belajar. Insya Allah Arta ingin memfasilitasi teman-teman semuanya dengan pembelajaran yang terbaik, murah meriah gitu. Ya, seperti itu ya. Kalau mungkin belajar di luar ikut les privat itu harganya bisa 500, kemudian ada yang 1 juta gitu. Sedikit-sedikitnya itu 150 untuk satu kali Zoom, udah susah gitu ya. Iya. Terakhir kemarin saya mau ngelesin anak saya matematika online gitu, satu kali Zoomnya 150.000 gitu. Nah, belum 1 bulannya, dikalikan 1 bulan berapa gitu ya. Yang penting bahagia ketika kita berinvestasi ya, kita melatih otot sedekah kita ya, otot sedekah untuk berinvestasi di ilmu yang bermanfaat itu, sambil tidak lupa gitu selalu ingat berafirmasi dulu, saya mengeluarkan uang itu harus bahagia gitu. Nggak boleh kita mengeluarkan uang, waduh duitku ya, nanti kalau kita mengeluarkan uangku berkurang, nanti rezeki kita juga berkurang, malah nggak nambah gitu. Bismillah, saya keluarkan uang ini dengan rasa yang bahagia, insya Allah engkau menambah jumlahnya ya Allah, seperti itu ya. Setiap mengeluarkan uang apapun deh teman-teman, mau belanja sayur, mau belanja gula pasir, atau beli beras ya Bunda Khamsah gitu ya, mulai hari ini kita telatenin gitu afirmasi, hai uang gitu. Kamu keluar dulu, nanti masuk lagi ya gitu. Bisa seperti itu, nggak apa-apa gitu kan. Diajak bercakap-cakap selalu ya Bunda Susan ya, uangnya ya, supaya uangnya makin betah gitu loh, Betah. maunya sama kita gitu. Karena uang juga merasa kita adalah tuan yang baik untuknya, seperti itu ya. Meskipun dia adalah bunda mati, tapi dia ada orangnya. Ada gambar orangnya kan. Kata Bunda Dina, cowok semua ganteng-ganteng gitu ya, rata-rata uang itu. Nah, ada cewek. Adakah uang yang perempuan itu sekarang jarang ya, uang 1.000 aja yang perempuan. Kasihan. Kebanyakan laki-laki semua ya Mas Ulin ya. Nilainya Iya, seperti 1.000. ya, silakan Bunda kalau mau closing dan doa bareng-bareng. Iya, ya alhamdulillah teman-teman semua, saat besok mau sedekah ya, momen terbaik teman-teman untuk bisa self talk panggil rezeki, self talk panggil uang gitu ya. Jadi teman-teman saat mengeluarkan uang itu jangan ada keresahan atau kegalauan, wah uangku berkurang, jangan. Tetapi justru di situ sertakan self talk ya, di sana ada LOP gitu ya. Udah saya berikan ya materinya kemarin-kemarin ya. Dan juga teman-teman yang dicintai oleh Allah, saya mengingatkan kembali ya bagaimana rumus pengabulan dari doa-doa kita, atau rumus dari keajaiban yang mudah datang. Apa nih teman-teman, masih ingat enggak? Adalah satu, LOP yang dilakukan, batin kita yang kita lakukan, pengennya apa gitu kan. Yang kedua adalah rasa yang selesai, rasa yang tidak terjeruk nipisi, rasa yang sudah selesai dari luka batin. Kalau belum selesai gimana Bunda? Ya dibuat bahagia tanpa syarat gitu kan. Nanti kan lama-lama juga akhirnya selesai ya. Kemudian yang ketiga yaitu tabungan semesta. Nah, tabungan semesta ini malam ini nih teman-teman bacaan kita kepada Allah, hablum minallah ya. Kemudian besok tabungan semesta dengan kita berdonasi MR Box ya, dengan teman-teman menyumbang ke masjid, ke anak yatim dan lain-lain. Itu menjadi tabungan semesta. Itulah yang perlu kita upayakan teman-teman terus-menerus. Semakin banyak tabungan semestanya, semakin banyak ibadahnya didalami, semakin memuliakan banyak orang, semakin baik sama orang, semakin banyak berbagi, semakin baik sama sesama, akhirnya nanti semakin besar ya apa yang teman-teman terima. Karena di dunia ini, di semesta ini ada hukum ya kasih dan terima. Saat teman-teman sudah ngasih,
akhirnya terima kasih gitu ya. Nah, terima apa? Terima keajaiban karena sudah memberikan kasih yang terbaik dari teman-teman semua, yaitu ketulusan plus 6. Nah, di situ ya, akhirnya bahagia tanpa syaratnya selalu ada. Walaupun ngeluarin uang bahagia gitu ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.